Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di BDN TV. Hari ini teman-teman kita mau belajar materi kelas 7 ya. Materinya itu adalah operasi bilangan bulat. Materi ini itu sebenarnya udah ada di SD. Cuman di SMP kita perlu menguatkan konsepnya supaya semua yang keliru atau semua yang lupa bisa kembali lagi ke dalam ingatan kalian dan kalian bisa mengerjakan soal operasi bilangan bulat yang sudah dipelajari SD dengan mudah ya. Ingat lagi materinya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Operasi bilangan bulat itu ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan untuk part pertama itu kita akan belajar dulu penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita langsung lanjut aja ke materinya. Jadi begini teman-teman ya, penjumlahan, sebelum kita melakukan penjumlahan kita harus tahu dulu sifat-sifatnya ya. Sifat operasi penjumlahan itu adalah pertama komutatif ya. Komutatif itu seperti apa? Jadi komutatif itu kalau ada dua bilangan A tambah B misalnya, itu akan sama dengan B tambah A ya. Jadi nilainya akan sama. Dibolak-balik nggak apa-apa kalau dalam penjumlahan. Kalau dalam pengurangan nggak berlaku sifat ini ya. Jadi ini berlaku pada penjumlahan. Oke. Misalnya kita punya 2 tambah 3 hasilnya berapa? 5 kan. Kalau kita balik 3 tambah 2 juga hasilnya tetap akan 5 ya. Jadi hasilnya akan tetap sama. Oke, kita lanjut lagi. Sifat yang kedua adalah asosiatif. Asosiatif ini terjadi jika ada 3 bilangan dijumlahkan ya. Misal A tambah B tambah C, maka kita nggak usah bingung kalau seperti ini. Kenapa? Karena kita jumlahkan dari depan, misalnya A tambah B dulu, baru ditambah C, hasilnya akan sama jika kita jumlahkan bagian belakangnya dulu. B tambah C, baru tambah A ya, hasilnya sama. Contohnya ini, 1 tambah 2 tambah 3, kita jumlahkan yang depan dulu. 1 tambah 2 kan 3 ya, 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, kalau kita balik juga hasilnya akan sama. 2 tambah 3 dulu 5, kemudian baru ditambahkan 1, hasilnya tetap sama 5 ya. Jadi kita nggak memperhatikan urutan kalau dalam penjumlahan. Oke, kita lanjut lagi. Sifat selanjutnya adalah distributif ya. Distributif itu sifat yang bergabung dengan perkalian. Jadi begini, misalnya ada bilangan A dikalikan ya, ini kali ya. Kalau nggak ada tandanya berarti artinya kali di depan kurung. A kali B tambah C di dalam kurung, maka caranya adalah kita kalikan begini, A kali B dulu, tulis di sini. Ya, A kali B dulu ya. Kemudian A-nya kita kalikan C, kita tulis di sini juga. Kemudian tengah-tengahnya mengikuti operasi di sini ya. Kalau ini penjumlahan ya berarti penjumlahan. Kalau pengurangan di sini juga pengurangan, gitu aja ya. Ini berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Kemudian contohnya seperti ini, misalnya 1 tambah 2 tambah 3 ya. Kita kalikan, satunya dikalikan 2 dulu, tulis di sini. Kemudian plusnya ke sini, kemudian 1 ditambah 3 ya, berarti di sini 1 tambah 3. Berarti hasilnya adalah 5 ya. 1 kali 2, 2 ditambah 1 kali 3, 3 dijumlahkan hasilnya adalah 5 ya. Kenapa harus repot-repot begini ya? Kenapa nggak langsung aja di sini dijumlahkan dulu? 2 tambah 3 kan hasilnya 5, dikalikan 1, 5 ya. Kenapa nggak seperti itu? Karena kita akan menghadapi materi yang namanya aljabar ya guys ya. Materi aljabar itu begini. Ntar dulu, saya hapus dulu ya. Sabar dulu. Biar jelas. Nah, materi aljabar itu seperti ini ya guys ya. Materi aljabar itu akan seperti ini. Dimana penjumlahan itu nggak selalu sama-sama bilangan bulat. Jadi kadang-kadang kita pakai variabel seperti ini. Ini kan kalau di dalam kurung nggak diproses ya. Jadi gunanya distributif itu kebanyakan di aljabar. Ini kan nggak bisa diproses langsung di dalam kurung. Berarti kita harus pakai sifat distributif. 2-nya kalikan A dulu. Kemudian 2 dikalikan 3 ya. Sorry, ini 2 berarti. 2 dikalikan 3 ya. Jadi hasilnya seperti ini. Itu kalau pada aljabar. Nanti aljabar akan dipelajari di kelas 7 setelah materi ini. Makanya kita harus kenal dulu sama sifat distributif. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ada unsur identitas. Nah, unsur identitas dalam penjumlahan itu 0 ya. 0. Bilangan berapapun dijumlahkan dengan 0, hasilnya akan jadi bilangan itu sendiri ya. Contohnya 100 tambah 0, hasilnya tetap 100. 2 tambah 0, hasilnya tetap 2 ya. Itu karena 0 itu adalah unsur identitas. Bilangan yang jika dijumlahkan dengan bilangan berapapun, hasilnya tetap akan bilangan itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Inverse. Inverse itu apa? Inverse itu kebalikan ya. Jadi kan kalau dalam bilangan, sistem bilangan itu ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Nah, kalau dalam penjumlahan, inverse dari A misalnya itu negatif A ya. Kenapa inverse-nya itu negatif A? Karena A jika dijumlahkan dengan negatif A hasilnya unsur identitas. Ya.
Jadi misalnya 1, berarti inversnya berapa dari 1? Itu negatif 1. Karena apa? Karena 1 ditambah negatif 1 hasilnya akan 0 ya. Itulah tadi sifat-sifat penjumlahan. Selain itu dalam penjumlahan itu bersifat tertutup ya. Penjumlahan bilangan bulat itu bersifat tertutup. Artinya bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat hasilnya akan menjadi bilangan bulat. Oke, itu sifat tertutup. Dan itu sifat-sifat operasi penjumlahan. Sekarang kita lanjut ke bagaimana caranya kita menjumlahkan ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung lanjut aja ke penjumlahan dan pengurangan ya. Operasi penjumlahan dan pengurangan itu saya bagi ke dalam beberapa kategori-kategori ya. Dan kategori yang pertama, oh ya jangan lupa kita pakai garis bilangan dulu seperti ini supaya lebih mudah. Kemudian yang pertama adalah bilangan positif ditambahkan bilangan positif ya. Oke, kita coba misalnya 2 ditambah 1 ya. 2 tambah 1 itu kan sama dengan 3. Kenapa 3? Jadi caranya tuh gini ya guys ya, biar kamu nggak bingung ya. 2 ditambah 3. 2 ditambah 3. Jadi cara menjumlahkannya tuh gini. 2-nya itu dilingkari dulu di garis bilangan. Kemudian kalau dia dijumlahkan berarti kita hitung maju ya. Maju itu ke kanan. Kalau ke kiri mundur. Ini pura-puranya kamu lagi ada di sini. Ada orang di sini menghadap ke sana ya. Jadi kalau dijumlahkan itu maju ke kanan, kalau dikurangi dia mundur ke kiri orangnya gitu ya guys ya. Jadi 2 tambah 1 berarti 2, terus dihitung maju 1 kali ya. 2, 3. Berarti jawabannya adalah 3. Itu cara menjumlahkan positif dan positif. Sekarang kita lihat yang negatif ditambah bilangan negatif ditambah bilangan positif. Misalnya begini, negatif 2 ditambah 1. Berarti kita lingkari dulu negatif 2. Karena dijumlahkan berarti kita hitung maju 1 kali ya. Negatif 2 dihitung maju 1 kali. Negatif 2 maju 1 kali berarti jadi negatif 1. Gitu aja ya. Negatif 2, negatif 1 ya. Semakin besar, kalau dijumlahkan pokoknya semakin besar. Kita lanjut lagi. Positif dan negatif ya. Misalnya 2 ditambah negatif 1. Berarti kita lingkari 2. Kemudian kalau dijumlahkan negatif, kita lihat di sini dulu. Ini ada plus bertemu dengan negatif, plusnya kalah guys. Ingat ya. Kalau plus bertemu negatif, plusnya kalah, berarti 2 ditambah negatif 1 itu sama dengan 2 dikurangi 1 ya. Karena dikurangi berarti dia akan mundur, dihitung mundur ya. Countdown ya. 2 mundur 1 berarti 1. Jawabannya adalah 1. Oke. Kita lanjut lagi ke kategori selanjutnya yaitu negatif dan negatif ya. Negatif dijumlahkan negatif. Contohnya negatif 2 ditambah negatif 1. Ini seperti yang atasnya tadi. Ya, ada plus ketemu negatif, dia nanti akan jadi negatif. Berarti kita lingkari dulu negatif 2. Kemudian dia karena negatif 2 dikurangi 1 berarti dia mundur 1 kali. Berarti negatif 2 mundur 1 kali ke kiri berarti jadinya negatif 3 ya. Nanti kalau pinter kamu nggak usah pakai garis bilangan ya, cukup membayangkan aja. Pokoknya kalau dikurangi itu dihitung mundur, kalau dijumlahkan dihitung maju. Oke, kita lanjut lagi. Gimana kalau positif dikurangi positif? Ya sama seperti tadi ya, misalnya 2 kurangi 1, hasilnya 1. Kenapa? Karena kita dari 2 di sini dihitung mundur 1 kali, berarti dia akan mundur 1 kali ke sini. Jawabannya adalah 1. Oke, kita hapus dulu sebelum kita lanjut. Biar jelas ya. Kita hapus dulu. Oke, kita lanjut lagi. Ya, misalnya adalah negatif dikurangi positif. Gimana negatif dikurangi positif? Misalnya seperti ini, negatif 2 dikurangi 1 ya. Kita pakai di negatif 2 dulu, kemudian dia mundur 1 kali ya. Dihitung mundur 1 kali, negatif 2 mundur 1 kali berarti jadi negatif 3 ya guys ya. Gampang sekali. Kemudian kita lanjut lagi, positif dikurangi ini ya. Dikurangi negatif. Positif dikurangi negatif seperti ini. Positif dikurangi, nah di sini ada minus ketemu dengan negatif ya. Kalau min ketemu min, itu nanti hasilnya jadi plus ya guys ya. Ingat, kalau berdampingan ya, kalau berdampingan itu nanti jadi plus ya. Kalau nggak berdampingan nggak bisa jadi plus. Oke, jadi plus. Berarti 2 tambah 1, berarti 2 dihitung maju 1 kali sama dengan 3. Gampang sekali ya. Ingat, kalau jadi plus itu kalau negatif ketemu dengan, minus ketemu dengan negatif ya. Ini kan minus, ini tanda operasi, yang ini sifat bilangannya negatif ya. Tahu bedanya kan? Oke, kita lanjut lagi ke negatif dikurangi negatif. Ini negatif dikurangi negatif ya guys ya. Misalnya seperti, nah ini kan minusnya berdampingan dengan negatif ya. Berarti nanti dia akan jadi plus. Nah, negatif 2 ditambah 1 berarti di sini negatif 2.
dihitung maju 1 kali akan menjadi negatif 1, gitu ya guys ya. Gampang sekali guys ya. Gampang sekali ya, nggak pakai, biasanya kan kalau di SD pakai hutang-hutang ya, nggak usah pakai hutang-hutang, pakai cara ini aja, dihitung maju dan dihitung mundur. Oke, kita lanjut lagi ke perkalian. Nah, ini perkalian ini harusnya, belum saya ganti ya, sorry ya. Perkalian. Ini ganti aja, coret aja. Maksudnya perkalian. Ini juga perkalian. Oke guys, perkalian ini ya guys ya. Nah, sifat operasi perkalian itu bisa disimbolkan dengan X seperti ini. Ya, A kali B, atau pakai titik ya. Bisa juga pakai titik. Begini ya. Ingat, perkalian itu bisa pakai kali, simbol kali, atau pakai titik. Itu sama artinya dikalikan. Oke, kita lanjut lagi. Pada sifat perkalian itu berlaku sifat komutatif juga sama. A kali B sama dengan B kali A. Contohnya 2 kali 3 hasilnya 6, itu sama dengan 3 kali 2. Kemudian ada juga sifat asosiatif sama dengan penjumlahan. A kali B kali C, maka urutannya tidak perlu diperhatikan ya. A kali B dulu boleh, B kali C dulu boleh ya. Hasilnya tetap akan sama. Contohnya 1 kali 2 kali 3, maka hasilnya sama dengan 2 dikalikan 3 dulu, baru dikalikan 1. Oke, kita lanjut lagi. Distributif sama seperti tadi, sama pada penjumlahan. Sama aja. Kemudian unsur identitas pada perkalian itu 1 ya. Tadi kan penjumlahan 0, tapi kalau perkalian unsur identitasnya itu adalah 1. Artinya apa? Bilangan berapapun jika dikalikan, ini salah lagi ya. Jika dikalikan 1 hasilnya tetap bilangan itu sendiri. 100 kali 1 hasilnya 100. Oke, kita lanjut lagi ke inverse. Kalau tadi inverse pada penjumlahan, sorry nih salah lagi, ini perkalian ya. Kalau tadi sifat inverse pada penjumlahan itu negatif, kalau di sini itu 1 per A ya. Jadi inverse dari A itu 1 per A. Kalau ada 2 itu berarti inverse-nya 1 per 2. Kenapa inverse 1 per 2? Karena unsur identitas pada perkalian itu 1 ya. Jadi 2 dikalikan setengah, 1 per 2, itu hasilnya 1 ya. Inverse itu kalau inverse dikalikan bilangan dikalikan inverse-nya itu hasilnya unsur identitas. Itu artinya kalau ada 2 dikalikan 1 per 2 hasilnya akan 1 gitu ya guys ya. Jadi bilangan berapapun dikalikan inverse-nya hasilnya akan tetap 1. Oke, kita lanjut lagi ke bagaimana caranya mengalikan dan membagi ya, sekaligus sama. Kemudian pada perkalian dan pembagian ini gampang, lebih gampang dari penjumlahan. Kenapa? Karena kalau pada perkalian dan pembagian, kalau tandanya sama, positif sama positif atau negatif sama negatif, itu hasilnya akan tetap positif ya. Contohnya kita langsung aja. Misalnya positif dengan positif ya. Kita lihat di sini. 2-nya positif ya, tandanya plus, 1-nya juga positif, maka hasilnya akan positif ya. 2 kali 1 sama dengan 2. Kalau negatif dan positif, lihat yang depan negatif, yang belakang positif, maka hasilnya akan negatif ya. Negatif 2 dikalikan 1 itu hasilnya akan jadi negatif. Ya. Positifnya kalah ya. Kita lanjut lagi, positif dikalikan negatif. Ini kali ya maksudnya ya guys ya. Salah-salah ini. Positif dikali negatif itu hasilnya akan negatif ya. Jadi coba lihat di sini, 2-nya positif kan, tapi 1-nya negatif, berarti hasilnya akan negatif gitu loh. Jadi langkahnya itu negatif dulu, baru 2 kalikan 1, jadi 2, negatif 2 ya, gampang sekali. Negatif kali negatif, lihat tandanya sama ya. Kita lihat di sini, ini negatif, tandanya sama, berarti hasilnya positif ya. Terus kemudian dikalikan 2 kali 1 itu sama dengan 2. Ini harusnya 2 ya. Gitu ya, gampang banget ya. Pokoknya kalau tandanya sama hasilnya akan positif. Demikian pula pada pembagian. Positif dibagi positif hasilnya akan positif. 2 bagi 1 sama-sama positif hasilnya akan jadi positif. Kalau negatif dibagi nih. 2 dibagi negatif dibagi positif, maka hasilnya akan negatif ya guys ya. Negatif dibagi positif hasilnya akan negatif karena tandanya beda. Lihat di sini. Ini negatif, ini positif ya. Kemudian negatif 2 dibagi 1 itu artinya hasilnya negatif 2 ya. Gampang sekali. Kemudian positif dibagi lagi nih. Positif dibagi negatif ya. Tandanya beda, yang depan positif, yang belakang negatif. Berarti hasilnya akan negatif ya. Jadi caranya gini loh. Misalnya ada 6 dibagi negatif 2. Nah, ini kan yang satu positif, yang satu negatif ya. Berarti nanti tulis dulu negatif dulu.
Kemudian 6-nya dibagi 2, 3. Kenapa di sini negatif? Karena tandanya beda, yang satu negatif, yang satu positif. Gampang sekali. Kemudian misalnya begini, negatif 8 dibagi 2 ya. Pembagian itu juga bisa pakai per ya guys ya. Jadi kamu jangan tertipu ya. Oke, misalnya negatif 8 dibagi 2. Ini kan yang satu negatif, yang satu positif. Kita tulis dulu di sini negatifnya. Karena tandanya beda ya. Kemudian 8 dibagi 2 seperti biasa, hasilnya adalah 4. Oke, gampang sekali. Kita lanjut lagi ke berikutnya, negatif dibagi negatif. Nah, ini tandanya sama ya guys ya. Jadi misalnya begini, negatif 2 dibagi negatif 1, maka hasilnya akan positif ya. Saya kasih contoh lagi, misalnya negatif 6 dibagi negatif 3 ya. Atas negatif, bawah negatif, maka hasilnya akan positif ya. Kemudian langsung dibagi aja, 6 bagi 3 sama dengan 2. Oke, gampang sekali materi kita hari ini. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi-materi yang lebih canggih lagi. Oke, assalamualaikum.